Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Shilni Audika dengan NIM 230201191300097 dari kelas Teknologi Pangan A. Nah, di kesempatan ini aku akan melakukan uji ranking dari beberapa produk susu coklat yang ada di bawah ini. Yang pertama ini ada produk dari Frisian Flag, kemudian ada Real Good, Denko, Ultra Milk, dan juga Indomilk. Selain itu, aku juga udah menyiapkan air putih sebagai untuk menetralisir indera pengecap yang nantinya akan diminum saat pergantian pencicipan produk. Selain itu, aku juga sudah menyiapkan formulir uji ranking yang mana nanti akan aku isi sesuai atribut sensorinya, yaitu ada rasa, warna, aroma, serta tekstur, di mana skor 1 merupakan skor tertinggi serta skor 5 itu merupakan skor terendah. Nah, banyaknya produk sejenis dalam pasaran menjadikan produsen harus memperhatikan daya terima suatu produk oleh konsumen. Salah satu caranya untuk mengetahui kualitas produk yang memenuhi harapan konsumen adalah dengan studi komparasi atribut sensori dengan produk-produk yang sejenis. Pengujian yang dapat dilakukan adalah uji ranking, yang mana uji ranking ini merupakan untuk mengurutkan beberapa sampel yang dinilai dari intensitas atribut sensori dan kesukaan konsumen dalam rangka memilih produk yang terbaik. Kemudian, tujuan dari uji ranking ini adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan responden dengan mengurutkan sampel dari nilai tertinggi ke terendah menurut perbedaan tingkat mutu dan tingkat sensori pada produk. Nah, dalam uji ranking ini, kita melakukan pengujian sensoris terhadap masing-masing produk, di mana pengujian sensoris itu merupakan metode yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan panca indera seperti mata, hidung, mulut, tangan, dan juga telinga. Dengan panca indera tadi itu, manusia dapat menilai atribut sensori suatu produk seperti warna, aroma, rasa, dan juga tekstur. Oh ya, aku juga belum kasih tahu ke teman-teman bahwa sebenarnya apa sih kode 3 digit yang ditampilkan di setiap gelas sampel ini. Sebenarnya kode 3 digit angka ini itu merupakan kode yang tujuannya untuk menghilangkan bias pada setiap produk, serta apabila panelis mengetahui merek dagang itu dapat mempengaruhi terhadap kecenderungannya terhadap suatu produk. Nah, aku tuh di sini hanya ingin memberikan pengetahuan gitu ya ke teman-teman sekalian, sebenarnya kode 3 digit angka ini berfungsi untuk apa di uji ranking. Namun pada kesempatan kali ini, karena panelisnya hanya aku, sebenarnya tidak perlu menggunakan kode-kode seperti ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk melakukan pengujian sensori pada sampel. Oke, aku udah mendapatkan mana urutan warna dari yang tergelap hingga terterang gitu ya. Yang pertama, yang kelihatan banget itu adalah dari Real Good. Real Good itu memiliki warna yang paling gelap daripada susu-susu coklat yang lainnya yang ada di sini. Selanjutnya adalah dari Indomilk. Sebenarnya dari Indomilk dan juga Frisian Flag itu hampir sama, tapi lebih gelap sedikit dari Indomilk ini. Kemudian yang ketiga adalah dari Frisian Flag. Dan yang keempat ada dari produk susu Denko. Yang terakhir adalah dari susu Ultra Milk. Kelihatan kan, ini paling muda di antara susu-susu lainnya. Yap, jadi kalau disimpulkan urutannya itu tadi ada dari Real Good, kemudian Indomilk, Frisian Flag, kemudian Denko, dan yang terakhir adalah Ultra Milk. Warna yang diamati pada susu coklat memiliki warna coklat yang pekat hingga coklat yang muda. Namun, warna-warna ini tuh tidak tembus pandang, di mana dalam susu, kasein merupakan dispersi koloid sehingga tidak tembus cahaya yang mengakibatkan air susu memiliki warna yang pekat. Dalam setiap produk susu coklat, terdapat kandungan bubuk kakao atau bubuk coklat yang mana ini
akan mempengaruhi aroma, rasa, dan juga warna dari setiap produk. Dimana warna coklat ini sesuai dengan SNI nomor 3747 tahun 2009. Nah, perbedaan kepekatan warna pada susu ini dipengaruhi oleh komposisi coklat bubuk atau kakao bubuk yang terdapat dalam produk. Seperti di produk ini yang disebutkan itu ada pada susu Indomilk yaitu sebesar 0,8%. Sedangkan coklat bubuk pada Frisian Flake juga disebutkan yaitu sebesar 0,7%. Selain itu, perbedaan kepekatan ini juga terjadi akibat konsentrasi susu sapi di dalam produk yang berbeda-beda, serta adanya pembentukan sedimen dari bubuk coklat ini dapat terjadi dalam produk kemasan susu coklat sehingga susu coklat memiliki warna yang pudar. Dan selanjutnya adalah pengujian sensoris dari aromanya. Untuk urutan aroma pada setiap produk susu ini, urutannya dari yang tertinggi hingga terendah yaitu ada Indomilk, kemudian ada Frisian Flake, Ultramilk, Genco, serta Real Good. Dimana aroma yang timbul secara umum adalah aroma khas pada susu karena adanya asam-asam lemak pada susu. Selain itu, aroma susu juga dapat dipengaruhi oleh penambahan coklat bubuk, di mana perbedaan aroma dapat dipengaruhi oleh konsentrasi coklat bubuk yang berbeda di setiap produk. Dan selain itu juga terdapat perisa coklat, yang mana perisa ini tuh dapat mempertegas rasa atau aroma coklat. Oke, selanjutnya adalah pengujian sensoris dari atribut rasa. Nah, di pengujian sensori rasa ini memiliki hal yang sedikit berbeda, yaitu di setiap pencicipan produk itu harus dinetralisir dengan air putih. Itu tujuannya adalah untuk menetralisir indera pengecap untuk menjamin objektivitas penilaian. Dimana dari hasil pencicipan setiap produk ini menghasilkan urutan dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu yang pertama yaitu adalah Ultramilk. Karena Ultramilk ini memiliki perpaduan rasa coklat dan juga susu yang menurut aku ini pas, dimana coklatnya itu tidak terlalu menyengat. Jadi ini nggak buat enak juga gitu. Terus yang kedua itu ada dari produk Genco. Karena dari produk Genco ini menurut aku perpaduan coklat dan juga susunya ini lembut atau soft seperti itu, namun juga susunya ini tidak terlalu enak. Kemudian yang ketiga adalah dari produk Frisian Flake, dimana Frisian Flake ini memiliki tipikal susu yang creamy dan rasanya itu kuat. Dan untuk yang keempat itu aku memilih dari produk Indomilk, dimana dari produk Indomilk ini menurut aku rasa coklatnya ini sangat menyengat dan kuat gitu, dan rasa susunya ini kurang lembut. Jadi menurut aku ini bukan tipikal susu yang untuk diminum untuk aku gitu. Dan yang terakhir itu ada Real Good. Entah kenapa Real Good menjadi yang terakhir karena menurut aku dari rasa sereal coklatnya yang sedikit membuat aneh gitu. Normalnya rasa susu adalah rasa gurih yang berasal dari lemak dan juga protein yang terkandung di dalam susu. Pada dasarnya, susu memiliki rasa manis yang berasal dari laktosa atau gula susu, serta juga ditemukan rasa sedikit asin pada susu, di mana rasa asin ini dihasilkan atau berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam lain dalam susu. Dan dalam produk-produk yang ada di bawah ini juga ditemukan ada kandungan garamnya, yaitu pada produk Ultramilk dan juga pada produk Real Good. Produk yang kita uji ini merupakan produk susu coklat. Oleh karena itu dari setiap produk ini kan pasti sudah ada kandungan perisa coklat dan juga tadi ada coklat bubuknya. Oleh karena itu rasa asli dari susu segar ini sudah tertutupi oleh rasa coklat. Walaupun setiap produk ini memiliki kandungan perisa dan juga coklat bubuk, namun tetap memiliki rasa coklat yang berbeda karena mungkin konsentrasi perisanya ini berbeda juga. Di mana
Perisai yang ditambahkan dalam masing-masing produk susu ini dapat mempertegas rasa pada minuman, di mana susu pada rasa coklat akan mempertegas rasa dan juga aroma pada produk. Nah, kemudian dari tingkat kemanisan dari setiap produk ini memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan kadar sukrosa atau gula pasir yang ditambahkan itu juga berbeda-beda. Di mana banyaknya sukrosa yang ditambahkan akan meningkatkan total padatan serta memberikan rasa yang lebih manis sehingga akan mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap minuman susu coklat. Oke, kita udah masuk ke pengujian sensor yang terakhir, yaitu dari atribut tekstur atau dari kekentalan dari produk susu coklat. Uji ranking dari parameter tekstur atau kekentalan dari setiap produk susu coklat ini, dari yang tertinggi yaitu dari Frisian Flag, kemudian Ultra Milk, kemudian ada Denko, setelah itu ada Indomilk, dan yang terakhir yaitu ada Real Good. Tekstur yang dapat dirasakan saat mengonsumsi susu adalah tekstur kental yang dapat dirasakan oleh indera pengecap. Kekentalan susu dapat berasal dari kandungan kasein serta globula lemak pada susu. Kemudian juga adanya ikatan di antara protein dan lemak dapat memberikan pengaruh terhadap kekentalan susu, serta total padatan yang terdapat dalam susu seperti penambahan sukrosa juga dapat mempengaruhi kekentalan susu. Perbedaan tingkat kekentalan pada susu dapat terjadi akibat perubahan kasein susu yang mempunyai sifat hidrofilik yang sama dengan jenis protein lainnya. Nah, gimana nih guys setelah ngelihat hasil dan pembahasan mengenai pengujian sensoris dari beberapa produk susu coklat ini? Apakah kita punya tingkat kesukaan yang sama? Setelah ini aku akan memperlihatkan rekapitulasi data dalam bentuk formulir uji ranking. Selanjutnya adalah kira-kira kesalahan apa aja sih yang dapat terjadi ketika kita melakukan pengujian sensori ini. Yang pertama menurut aku adalah kurang optimalnya ketika kita melakukan pengocokan terhadap produk susu kemasan ini, dimana kalau misalnya kita kurang optimal dalam mengocok susu ini sebelum dituangkan ke dalam gelas, maka warna yang keluar itu hasilnya akan berbeda guys dari yang di kemasan dan juga di gelas, seperti itu, karena bisa saja bubuk coklatnya ini masih mengendap di bagian bawah kemasannya. Kemudian yang kedua menurut aku adalah ketika kita mencoba mencium aroma dari setiap produk susu ini, itu kalau misalnya kita tidak ada penetralnya itu akan sedikit bias gitu. Jadi menurut aku sarannya adalah ketika pertama aku mencoba satu produk ini, kemudian bisa dinetralkan dengan menghirup udara bebas 1-2 detik begitu ya, kemudian dilanjutkan dengan produk lainnya gitu. Jadi jangan langsung menghirup produk satu kemudian ke produk yang selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi cukup itu yang bisa aku sampaikan. Semoga pengujian yang aku lakukan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thank you. See you on next video.